Gimana tampilan baru gue? Meskipun cuma cukur kumis dan cukur jenggot gitu ya, tapi ya karena di bagian sini bersih jadi kelihatan lebih muda ya. 10 tahun lah kira-kira. Pede banget. Anyway, gue yakin lu semua pasti udah bertahu istilah yang namanya dontol. Istilah ini merujuk sama salah satu karakter yang dibuat sama MD Animation di series Aditya Sopojarwo, namanya Dennis. Karakter Dennis ini somehow itu dibenci sama orang-orang sampai pada akhirnya dibuatlah istilah dontol atau Dennis. Ya, biar Andika yang lanjutin ya, karena Andika yang lebih suka buat ngomong kawur. Nah, di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal kasih tau semua tentang updatean terkini yang ternyata the original creatornya atau pembuat aslinya yaitu MD Animation sepertinya mengakui kalau misalkan karakter ini benar-benar beban ke main karakternya. Mereka sedang memasak dan mereka sedang benar-benar ngasih tahu, mengkonfirmasi kalau misalkan itu bukan cuma teori belaka. Dennis beban, Dennis tuh nyusahin tuh bukan cuma teori belaka. Lu lihat di tanggal 21 Februari 2025 mereka buat video yang berjudul Dennis berusaha berani tetap membebani. Ini udah official dan lu bisa lihat dari thumbnailnya. Si Dennis ngapain lagi ini ada di atas genteng sampai tokoh antagonisnya gitu, Mas Jarwo, Adit dan juga Ucup ya. Ini main karakternya namanya Adit. Sampai kaget gitu ngelihat kelakuannya Dennis. Apa yang terjadi? Jadi di video ngopi kesempatan ini gue bakal selalu semua alasan kenapa orang-orang pada nggak suka sama Dennis sampai pada akhirnya dibuat istilah dontol gitu ya. Terus abis itu ada informasi menarik lagi seputar permasalahan dontol ini. Jadi selamat datang di ngopi ngobrolin persoalan Indonesia. Ini adalah video receh tapi menurut gue mungkin ini cukup menghibur. Sebagian dari lo semua pasti udah tahu alasan kenapa si Dennis bisa disebut dontol. Tapi sebagian lagi mungkin gak ada yang tahu. Biar gue kasih tahu jawaban singkatnya. Jawaban singkatnya itu adalah kenapa Dennis itu dontol. Karena dia beban. Bebannya juga selalu nyusahin ke main karakternya. Intinya nih series udah ada di tahun 2014 dan selama 11 tahun ini gitu ya. Kalau misalnya dihitung sampai tahun 2025 termasuk salah satu series animasi yang dibuat sama Indonesia cukup lama juga umurnya gitu ya. Ini setiap episodenya selama 11 tahun kita selalu diperlihatkan karakter Dennis yang selalu aja minta tolong meskipun masalahnya itu sepele tapi entah kenapa selalu aja butuh bantuan Adit. Dan puncak dari semua itu adalah satu video yang dirilis 3 tahun sama MD Animation di mana Dennis itu sakit malah ke rumah Adit, bukan ke rumah sakit. Lu bayangin. Ini judul yang sangat memancing dan menurut gue bagus banget untuk memupuk kebenciannya karakter. Dan imagine gitu kalau misalnya di real life punya temen yang emang lagi sakit, bukan emang diem di rumah sehat dulu gitu, tapi malah sengaja buat datang ke rumah lu. Sekarang pengen nyebarin juga pengen menyebarkan solidaritas. Lu kalau misalnya gua sakit, lu juga harusnya pada sakit. Kayak gitu. Nah ini yang memuncak yang pada akhirnya orang-orang pada buat meme tentang bagaimana Dennis itu beban ke Adit. Dan lu bayangin selama 11 tahun itu di series animasi ini kita punya tokoh antagonis namanya Mas Sopo dan juga Mas Jarwo. Mereka berdua digambarkan sebagai karakter bapak-bapak dewasa gitu ya yang selalu ingin mendapatkan hasil yang maksimal tapi pengen usahanya tuh seminimal mungkin. Jadi selalu aja nyusahin main karakternya itu Adit. Entah kenapa Adit tuh selalu aja nolongin atau selalu aja ada di sekitar mereka ketika mereka buat masalah sampai pada akhirnya dikejar-kejar. Kayak gitu. Nah, meskipun di series itu kita punya tokoh antagonis, tapi mereka seakan-akan tuh nggak terlalu dibenci dibanding Dennis. Yang lu semua kalau misalnya cari gitu ya di YouTube udah banyak banget gitu kreator-kreator YouTube yang ngasih tahu dan juga buat video kompilasi setiap scene atau setiap adegan Dennis itu dontol atau nyusahin. Dan favorit gue adalah episode di mana Dennis itu halus seakan-akan pengen jadi pengen jadi anak gaul. Judulnya ini lu bisa lihat gitu ya di channel YouTube Dennis jadi anak gaul sampai nyemplung ke kali. Gua nggak bisa ngeplay videonya karena ini copyright parah. Gue pernah buat raw kocaknya Adit dan Sopojarwo tapi kena copyright strike gitu ya. Serius, bukan copyright claim tapi copyright strike ya. Jadi gue bakal ceritain lu aja di sini konteksnya apaan. Jadi di video ini, di episode ini konteksnya adalah si Adit itu pengen jadi anak gaul. Terus habis itu pengen minjem motornya Jarwo. Terus dia buat masalah ya karena emang dia basically masih bocil gitu ya. Jadi nyetirnya itu masih belum bener sampai pada akhir nyebur ke kali. Lu tau siapa yang nolongin? Adit. Terus masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa lu lihat di video-video emang udah dibuatin kompilasinya kenapa Dennis itu selalu dibilang nyusahin ke main karakternya. Basically selama 11 tahun orang-orang yang nontonin Adit dan Sopojarwo selalu dipupuk, selalu ditanamkan dengan kelakuan Dennis yang selalu aja terlihat buat masalah. Dan itu sudah mendarah daging sampai pada akhirnya mungkin memuncak di 3 tahun belakangan ini gitu ya. Well, di video terbarunya
Dimana MD Animation itu ngerilis, Dennis berusaha berani tetap membebani. Itu konteksnya adalah jadi si Adit dan juga kawan-kawannya lagi pada main badminton. Terus habis itu Dennis datang. Dennis mau minjem, mau ikutan main badminton gitu. Terus dia seakan-akan membayangkan kalau misalkan dirinya adalah pemain badminton yang jago banget, sampai pada akhirnya koknya itu koknya badminton yang mereka mainin itu melambung tinggi sampai ke genteng. Nah, dan koknya itu punya si Ucupnya sedih. Nah, habis itu Adit ngelihat kelakuannya si Dennis, pengen ditolongin, tapi Dennis udah ngerasa anjir 11 tahun coy, gue gini mulu gitu, dilihat selalu aja ngebebanin elu. Akhirnya dia inisiatif sendiri buat naik ke genteng, ngambil koknya. Waktu naik ke genteng, Dennis dengan segala macam masalah-masalah yang bisa dia buat itu pengen jatuh, sampai pada akhirnya ngebuat panik mereka berempat di thumbnail kayak gitu coy. Nah, yang menarik adalah setelah gue cari tahu beberapa informasi mengenai Dennis gitu ya, ada fan teori, bukan teori tentang kipas ya tapi teori yang dibuat sama para penggemar Adit dan Sopo Jarwo. Oke, dimana karakter Dennis ini sengaja dibuat sama mereka untuk menggambarkan bocah yang kena gangguan kepribadian inferiority complex. Dan berdasarkan website Siloam Hospital, inferiority complex itu merupakan gangguan kepribadian di mana seseorang meragukan kemampuan dirinya atau merasa rendah diri. Makanya dari setiap episode Adit dan Sopo Jarwo, ketika emang Dennis lagi takut gitu ya, Adit selalu nolongin dia dengan cara nyuruh Dennis membayangkan tokoh-tokoh gitu ya, atau seseorang yang emang lebih kuat, yang lebih powerful, yang lebih pede dibanding dirinya sendiri kayak gitu. Dan menurut gua ya, fenomena ini termasuk fenomena yang menarik dan juga bagus banget. Ini kayak sebuah cerita yang emang kita sendiri awalnya nggak ngerti gitu ya ketika masih kecil, tapi waktu udah besar kita kira tahu apa aja maksud yang emang pengen disisipi sama orang-orang yang ngebuat series animasi Adit dan Sopo Jarwo ini. Jadi si Adit ini menggambarkan bagaimana perilaku kita yang seharusnya kepada seorang teman atau kepada kerabat yang emang memiliki gangguan kepribadian, which is dalam konteks Adit dan Sopo Jarwo ini temannya si Adit yaitu Dennis yang memiliki gangguan kepribadian inferiority complex. Tapi balik lagi, itu cuma teori belaka, masih belum ada konfirmasi resmi dari MD Entertainment. Menurut gua akan lebih baik kalau misalkan ini udah jadi teori liar aja. Karena apa? Karena ya begitu. Sudah seharusnya nggak selalu kita disuapin gitu ya. Kalau misalkan ini sebenarnya beneran ini, ini sebenarnya beneran ini. Bosen. Mending selalu aja jadikan teori sampai pada akhirnya orang-orang tuh kayak berspekulasi yang lain-lain gitu ya. Kayak ibaratnya kenapa One Piece sampai sekarang masih demen dan juga digemari sama orang-orang, karena banyak banget teori-teori dan juga hal-hal yang disisipi sama autornya Eiichiro Oda yang ngasih sampai pada akhirnya mungkin bakal di-reveal, tapi enggak juga nggak masalah. Apakah suatu saat nanti Dennis nanti bakalan jadi orang yang sudah tidak punya gangguan kepribadian lagi? Nggak tahu. Apakah nanti bakalan sama seperti Komisan gitu ya, di chapter terakhirnya dia akhirnya sembuh dari kekurangannya, atau apakah dia akan tetap sama seperti Fizi di karakter Upin dan Ipin? Kita tidak akan pernah bisa melupakan kesalahan fatal dari karakter ini yang bilang anak yatim piatu kayak Upin dan Ipin itu tidak ada surga. What the hell? Cuma entah kenapa gitu ya, meskipun ini pada akhir rame dan gue buatin kocaknya juga gitu, tapi tetap saja kebencian tetap nomor satu itu diberikan kepada karakter yang bernama Dennis sampai pada akhirnya dia dipanggil Donto. Betul. Apakah dengan adanya teori liar yang mengatakan kalau misalkan Dennis ini inferiority complex, orang-orang jadi pada iba sama Dennis? Tergantung episode terbaru kayak gimana yang dibuat sama MD Animation di series Adit dan Sopo Jarwo. Tapi menurut gua itu aja video ngopi pada kesempatan kali ini. Intinya kenapa Dennis pada akhirnya diganti namanya atau istilahnya jadi Donto, karena orang-orang pada kesel banget. Udah 11 tahun berdarah daging nontonin dia selalu nyusahin main karakter sampai pada akhirnya memuncak dengan istilah Dontol tersebut. Oke, itu jawaban simpelnya. Terima kasih banyak udah nontonin live streaming. Sorry, ngopi pada kesempatan kayak ini. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like. Dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Gua tunggu di next video ngopi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.